Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Dan hari ini kita ketemuan seorang narasumber yang luar biasa, orang tua dari Matthew. Dan kita bisa lihat profile picture-nya Matthew ya. Halo para sahabat Mona dan Reni, kita berjumpa kembali di tempat bercerita Mona dan Reni. Kali ini kami menghadirkan bintang tamu seorang narasumber yang sangat luar biasa. Perjalanan hidupnya dengan anaknya sangat menarik. Kita jumpa dengan ibu dari seorang putra bernama Matthew dengan Audi. Saya panggilnya Audi, namanya Claudia. Nah, apa kabar Audi? Baik Kak. Baik banget? Baik banget. Kamu jangan stres. Nah, kita bicara tentang Matthew. Matthew ini sekarang usianya berapa? 16. 16. Oh iya, seumur dengan Bianca ya. Dulu mereka bersekolah minggu di kelas yang sama. Sama-sama melantai ya Kak dulu ya. Betul. Ini ada cerita yang menarik karena ada beberapa kesalahan diagnosa yang terjadi di Matthew. Jadi pada awalnya yang saya dengar, Matthew ini kan anaknya sangat hiperaktif. Lalu didiagnosa menyandang ADHD. ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu kondisi berupa hiperaktif dengan kesulitan untuk fokus dalam suatu hal dan juga impulsif begitu ya. Nah, itu kesalahannya didiagnosa oleh Pertama itu dia di klinik tumbuh kembangnya Hermina. Udah gitu berjalan, terus kita ketemu Kak Ani tuh. Lagi-lagi Mbak Ani kita sebut namanya, Mbak Ani lagi nonton acara ini, oke? Nah terus udah gitu kita mulai pindah ke Tanaya. Oke. Ditangani sama Kak Ani, mulailah dia, ini kayaknya bukan ADHD kata dia. Terus akhirnya disimpulkan DCD. DCD untuk para sahabat Mona Reni, DCD adalah Developmental Coordination Disorder, yaitu suatu gangguan untuk yang terjadi dalam koordinasi perkembangan anak. Kadang-kadang disebut juga oleh dispraksia gitu ya begitu. Lalu setelah itu terapi dia. Terapi. Jadi awalnya tuh dia tuh di sekolah tuh bisa numpahin air temennya, mungkin karena koordinasinya itu yang terganggu kan. Gigit temen. Terus begitu kalau ditanya, kenapa kamu gigit temen? Kok lagi jadi dinosaurus? Jadi mungkin imajinasi lah ya. Oh oke. Udah gitu dia banyak lalai. Misalnya? Jadi pas lagi kelas 1 tuh pengumuman kan banyak fotokopian ditempel di agenda karena dia nulis belum lancar kan. Hilang lah. Dihukum ya dia cuek. Pulang ya. Tapi kondisi hiperaktifnya itu sangat mengganggu situasi saat dia bersama teman-temannya. Karena dia sekolah di konvensional. Ada yang lewat tahu bulat nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi dia sekolah di sekolah biasa kan, ya itu emang mengganggu sih. Jadi, dan akhirnya pasti orang tua teman-temannya banyak yang keberatan dengan perilaku Matthew. Lebih karena dia itu, jadi kayak misalnya dia tuh nggak bisa ngontrol, misalnya dia cuma nepuk gitu, kesannya nabok gitu. Oh, jadi nggak bisa mengontrol gerakan. Jadi dia tuh cuma lari-lari dengan kayak pesawat gitu, pas lagi nabrak temennya kena perut. Oke. USG lah temannya. Karena kena perut, jadi perutnya sakit, bla bla bla. Mungkin karena agak kenceng kali ya, karena dia nggak bisa ngontrol kan. Lalu ada sesuatu nggak yang terjadi? Enggak. Oh nggak apa-apa. Jadi banyak orang tua yang gitulah yang lebay begitu ya. Terus nanti dia lari-larian, polisi sama penjahatnya jatuh, polisinya banyak nih, numpuk lah semua. Dibilangnya di smackdown.
Gitu-gitulah Kak, banyak Ya. dipanggil guru karena kayak gituannya. Gurunya menyebut Matthew bagaimana? Anak yang aktif. Bukan anak yang nakal. Enggak. Hmm. Ya dia berjalan dengan waktu, ada wali kelas yang menerima, ada yang tidak menerima. Karena mungkin ketidaktahuan juga kan. Sampai ada yang kelas 3 itu gurunya sampai bilang, saya ini agak angkat tangan ngurus Matthew. Tapi Matthew-nya tidak merasa bersalah untuk Enggak, hal yang dia lakukan. Saya pernah ada pengalaman suatu kali. Waktu itu di sekolah minggu, mungkin saat anak-anak ini kelas TK atau kelas 1 SD lah. Matthew ini sekelas dengan anak saya, Bianca yang kecil. Nah waktu itu mereka bersekolah minggu di kelas yang sama. Audi ini sampai nunggu di depan kelas berdoa aja. Saya bilang, ini kenapa? Saya bilang supaya anaknya nggak bikin masalah di dalam kelas, sampai segitunya gitu. Tapi terapi itu berjalan lama? Dari 2012 sampai 2014. Oleh Mbak Ani? Langsung oleh Mbak Ani? Oh gitu, oke. Nah setelah terapi atau pada saat terapi berjalan gitu? Perubahannya? Pertama banget itu dia anaknya kan, ya itu ya berantakannya. Cuman terapi 1-2 kali, terus dia tuh bisa nyusun buku itu dari yang besar sampai kecil di tas. Itu usia berapa? Kelas 1. Dan itu nggak ada yang ngajarin gitu, jadi kita takjub gitu. Hah, ini terapi, karena terapi dia bisa bener-bener nyusun gitu. Udah gitu di rumah itu kita tiap tempat tuh banyak tempelan-tempelan yang dia tuh nggak bisa dikasih instruksi yang berturut-turut langsung, kamu ini gitu, nggak bisa. Multiple tasking gitu nggak bisa ya. Jadi dia kalau misalnya ada peraturan bangun tidur, peraturan mandi, peraturan sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah, kayak misalnya pulang sekolah, buka sepatu, taruh sepatu, buka seragam, bersih-bersih, ganti baju, itu tuh udah harus runtut banget gitu. Dan rutinitas itu dia lakukan sesuai urutan? Bisa, karena dia karena ada diingetin terus lah ceritanya gitu. Tapi lama-lama ya karena udah jadi rutinitas ya dia bisa terbiasa sendiri akhirnya. Kalau perkembangan bicaranya sendiri gimana? Dia menjelaskannya kurang detail lah Kak. Jadi kalau misalnya ditanya ya udah satu kata. Kurang bisa mendeskripsikan. Tapi anak laki juga sih. Iya, jadi kayak tadi ada pengumuman gitu. Kok kamu dipanggil guru nggak? Karena ada yang remet bla bla bla. Nggak tahu. Kenapa gitu? Nggak tahu. Oke. Tahu sendiri lah Matthew lah. Iya. Nah, setelah terapi itu berjalan, saya dengar, saya sampai karena ini kasusnya agak pelik ya, Pak Matthew ini. Saya kemarin sampai menghubungi Mbak Ani yang pegang Matthew untuk pertama kali. Mbak Ani, jadi ini sebenarnya Matthew ini kenapa sih? Coba tolong ceritain, soalnya mamanya tanya Mbak Ani aja deh. Ini gimana sih? Aku bilang gitu ya. Jadi setelah terapi itu berjalan, ada diagnosa baru. Dia terlalu cerdas Kak ceritanya. Ya, Matthew ini ternyata terdiagnosa gifted. Jadi gifted itu anak jenius atau anak luar biasa. Anak jenius juga tetap merupakan anak berkebutuhan khusus. Karena kita harus kasih treatment yang luar biasa, tidak karena seperti anak otaknya tuh cepet banget, sedangkan mungkin di lingkungannya slow motion bagi dia kan. Iya. Tapi tetap khusus akhirnya kan dia menjadi anak yang spesial gitu akhirnya. Nah, Mbak Anik sampai cerita kemarin sama saya. Jadi Mbak Anik bilang gini, sampai saya catat nih takut saya salah. Matthew itu terlalu cerdas Mbak, katanya. Banyak sekali hal yang ingin dia explore, tapi dia kesulitan memanage sistem sensori dan motorik. Jadi Matthew bertumbuh dalam kondisi hiperaktif, atensi dan konsentrasinya terkena. Akhirnya keluarlah diagnosa DCD yang tadi. Ternyata setelah dites oleh Mbak Ani, tesnya pada saat SD, tes IQ, tapi menggunakan metode untuk tes IQ anak SMP. Hasilnya keluarlah, IQ-nya 170. Jadi diagnosa akhirnya adalah Matthew itu anak yang gifted. Tapi Mbak Anik bilang gini, Mbak Rini tanya dulu lah sama mamanya, boleh nggak dia disebut anak gifted? Soalnya mamanya ini nggak mau sombong, bilang anaknya gifted. Nggak apa-apa juga sih saya bilang gitu. Aku bilang ke kakak,
Kalau ngomong gifted kayaknya aku sombong deh. Enggak juga sih, nggak apa-apa, kenyataan kan, bukan sombong. Nah, jadi akhirnya karena hiperaktif itu energinya berlebih, apa yang dilakukan? Ya dengan suggestion dari terapisnya atau dari orang-orang yang expert, apa yang dilakukan? Pertama itu terapi cuma seminggu sekali, langsung jadi 2 kali karena nggak cukup ceritanya. Akhirnya terus Kak Ani bilang coba ke alam lah. Terus 2013 lah, papanya tuh ikut maraton di Jakarta. Maraton kan dapat medali. Nah 2 anak ini tuh ada adiknya gitu ya. Si Metu tuh yang wow, dapat medali. Bagi anak kecil kan medali itu sesuatu banget kan. Akhirnya dicoba, dia tuh pas lagi ada ITB ngadain fun run 5 kilo, dia ikut. Seneng lah dia dapat medali. Udah Nyampe tuh 5 kilo? Nyampe. Karena ya energi dia kan. Terus berarti itu kan umur 8 ya. Terus kita cari, kebetulan Eger tuh ada klub larinya. Jadi tiap Kamis malam itu dia ada klub lari. Terus itu ada dia ikutan tiap malam. Terus orang-orang itu kan pada lihat, oh ini ada energinya nih, kenapa nggak ke Eger kan gunung kan ya. Jadi terus udah gitu papahnya juga mikir Bandung itu kan di lingkup gunung. Oh sebelumnya malah ini ke Burangrang. Jadi Eger ngadain acara ke Burangrang, dia tuh bless aja sendiri sama teman-teman yang udah biasa ya. Kita 3an, papahnya, saya sama adiknya di belakang. Kita belum sampai puncak dia udah turun dong. Jadi mungkin dia naik gunung sambil berlari gitu. Mungkin. Jadi begitu dari situ terus dia kenal sama klubnya yang suka trail running namanya. Udah gitu akhirnya papanya mikir Bandung itu dilingkupi sama gunung, gimana kalau Seven Summit of Bandung? Nah sebelum sampai Seven Summit of Bandung ya, Matthew ini saya pernah ketemu Matthew dengan papanya di satu acara 5K run di, lupa saya di mana. Balai Kota. Balai Kota. Itu rasanya Rumah Cemara waktu itu ya. Bikin. Bianca waktu itu ikut. Terus tinju-tinjuan sama Bianca, ingat nggak? Oh iya, dia tinju-tinjuan Matthew. Astaga. Saya waktu itu nggak ikut lari, tau lah ya, saya kan malas sekali ya berlari. Saya cuman waktu itu Bianca lari sendiri, saya lihat Matthew sama papanya. Saya itu cuma 10K Kak yang itu. Iya, Bianca masih ikut yang 5K ya. Matthew ikut yang 10K. Saya cuma bilang, dia dalam hati, aduh ini Matthew energinya berlebih. Untung dia punya orang tua yang memang senang berkegiatan di luar gitu ya, dengan berlari atau naik gunung. Kebayang kalau dapat orang tuanya saya yang mager gitu ya, mungkin juga nggak bisa nganterin. Jadi saya akhirnya petik sesuatu gitu, Tuhan mau udah nyiapin semuanya ya. Matthew begitu, disiapkan orang tua yang begini. Kalau ke gereja nih ya, papanya itu naik sepeda, dia dan anak-anak naik mobil, papanya naik sepeda dari Kopo. Jadi luar biasa memang. Bapaknya juga Kak, kelebihan energi berarti ya Kak. Oh berarti ini harus diteliti lagi, ini genetik. Aku di jalan juga sambil mikir, kayaknya kalau ada terapi buat orang tua kita perlu deh di terapi. Tuh harusnya kita ini orang tua anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu diterapi juga sebetulnya, karena kita pasti ada yang terganggu lah sedikit juga ya. Maksudnya kita tidak bisa menjalankan rutinitas senormal ibu-ibu lain kan. Kayaknya di sini ruwet gitu, banyak yang dipikirin. Nah sebelum ke naik gunung nih ya, akhirnya Matthew menemukan kecintaannya pada alam karena dia energinya berlebih dan disalurkan awalnya oleh orang tua. Iya. Ya dari terapis dibilang terapi alam. Jadi kita mikir ya udah jadi dan dia mau. Saya mau tanya lagi, Matthew itu sadar nggak setelah dia umur 16 ya? Dia menyadari nggak bahwa dia anak yang berbeda dengan anak yang lain? Sepertinya tidak kan. Makanya aku tanya kan pas gitu, kok mama mau gini, ada wawancara gini, boleh nggak? Emang siapa yang wawancara? Mamanya Bianca. Oh ya, santai aja dia. Dia tahu nggak bahwa waktu kecil dia didiagnosa autis atau ADHD? Enggak, aku nggak cerita juga. Kalau Matthew lihat, maafkan mama. Tapi kan udah berhasil ya kok. Jadi dia
tidak ada masalah gitu dengan, maksudnya dengan masa kecil dia yang Dia dipandang. cuek banget Kak. Dia merasa nggak bahwa di suatu masa dia pernah dipandang aneh oleh teman-temannya atau oleh orang tua teman-temannya? Sepertinya tidak. Harus nanti Kakak. Oh, nanti kita hadirkan Matthew di sini beberapa minggu yang akan datang kalau dia mau. Mau lah. Ya, mau kali ya. Asal nggak dibully sih Oh Kak. enggak. Sahabat Mona dan Reni, kita kembali lagi dengan kisah Matthew, seorang putra dari Audi. Sekarang kita bahas soal daki-mendaki gunungnya. Nah, saya dapat CV nih dari Matthew yang panjang banget, jadi saya harus catat di sini. Ini Seven Summits Bandung. Ada 7 gunung yang sudah dia daki di usia 8 tahun. Itu kenaikan kelas, dia naik kelas 3. Liburan kita isi dengan mendaki. umur 8 tahun. Gue masih main itu apa namanya, spintrong. Spintrong sih, spintrong kan. 7 gunung di Bandung yang sudah dia daki di usia 8 tahun adalah Gunung Puntang, Patuha, Haruman, Malabar, Burangrang, Bukit Tunggu, dan Tangkuban Perahu. Itu setiap dia naik gunung gini semua keluarga ikut? Enggak. Jadi? Papahnya sama teman-teman dari Eiger. Kamu gak ikut? Enggak. Dia memang, saya selalu bilang ini ibu macam apa ini? Maaf Kakak. Jangan-jangan dia mendampingi nanti ada Aku ada yang lebih ibu macam apa nanti. Semoga. Jadi kamu nggak pernah nganterin ini? Enggak. Ini masih di Bandung lah Kak. Oh iya, boleh. Jadi ini sama papanya dan teman-temannya. Tapi selanjutnya juga aku nggak ikut naik sih Kak. Ibu macam apa kan? Nah, setelah itu berhasil. Nah, saya baca lagi ada Seven Summits Java. Ini ide siapa? Pertama itu dia Semeru itu ditawarin sama ada namanya Aksa Bumi Langit. Dia Apa itu? diajakin syuting film Negeri Dongeng. Oh, yang Negeri Dongeng Nah, itu ya. Apa sih itu? Saya kok belum pernah lebih nonton. ke Indonesia lah ya. Terus Oke. itu tuh dia 7 gunung Indonesia. Tiap gunungnya itu ada ekspeditor. Jadi ada Nadine, ada Darius gitu-gitulah. Matthew itu dapat yang Semeru. Itu untuk keperluannya si film itu. Dokumenter Oh, oke. gitulah. Hmm. Semeru kan, segitu bapaknya langsung berpikir lah, wah Semeru ini udah jauh nih. Gimana kalau naik tingkat ke Seven Summit of Java? Yang Semeru itu dalam rangka syuting. Pertama syuting, ya. Diantar siapa? Kami sampai Tumpang Oke. Lalu ke atasnya dia? sama papahnya sama tim. Oke. Kamu nggak? Aku nunggu lah Kak. Jadi tuh di kaki gunung Kakak. Iya. Boleh. Kamu nunggu sama Dave. Dave ikut. Iya. Matthew ini punya seorang adik namanya Dave. Dave sekarang senengnya nyelam, senengnya diving. Satu ke atas, satu ke bawah. Jadi lengkap lah. Kalau Matthew naik gunung, Dave nyelam, papanya di rumah nggak ikut. Cari duit. Cari duit buat nyelam. Saya bacakan untuk 7 gunung di Pulau Jawa yang sudah didaki oleh Matthew. Yang pertama tadi Semeru, sebetulnya itu untuk keperluan Syuting. Negeri Dongeng itu ya. Boleh di YouTube ada? Cuman cuplikan-cuplikan. Kalau film utuhnya? Enggak. Oh, nggak ada. Jadi? Cuma pas lagi itu aja. Dokumenter yang di bioskop cuman. Tapi bukan untuk bebas gitu. Oh, oke. Trailernya aja ya ada di YouTube. Ya boleh juga sih kalau mau dilihat, itu juga cukup menarik. Setelah Semeru, naik Gunung Lawu, Gunung Ciremai, Welirang. Welirang itu di mana? Jawa Timur. Arjuna Welirang itu deketan. Oke. Lalu Gunung Sumbing dan Gunung Slamet. Ini 7 puncak gunung ini dicapai di umur, Dia itu mamanya lupa loh. iyalah kalau 2014 sampai September 15. Berarti umur 10 tahun. 9-10 tahun. itu beberapa ada yang aku sama adeknya ikut muncak Kak. Beberapa. Tolong ya digaris bawahi ikut muncak. Di highlight di mana gunung apa coba sebutkan. Kamu naik ke aku juga nggak hafal. Ciremai puncak kita, Lawu juga puncak. Terus Sumbing kita nggak sampai puncak
karena udah terlalu waktunya. Kalau misalnya saya sama adiknya ikut itu nggak nyampe. Oke, karena lamban ya. Iya betul. Nah, setelah 7 gunung di Pulau Jawa, kembali ada Nusantara. project lagi nih, 7 puncak Nusantara, 7 puncak gunung di Indonesia. Ini ide siapa? Ya bapaknya lah. Apa udah dapat sponsor itu? Udah dari awal itu kita udah ada. Luar biasa nih. Boleh sponsornya diundang ke sini. Kita juga perlu sponsor. Ini semua dengan tim berarti. Masih sama papahnya ini. Mamanya enggak? Mamanya ikut sampai desa terakhir. Kecuali Kartens. Sampai desa terakhir Rinjani kita ikut. Rinjani tapi nggak sampai puncak, cuma sampai Pelawangan. Karena lamban juga. Nggak mampu kan? Bukan lambat, nggak mampu. Oke. Jadi 7 puncak Nusantara yang sudah dicapai Matthew adalah Semeru, Kerinci, Latimojong, Binaya, di mana itu? Ambon. Wah, seru. Bukit Raya, Rinjani, dan terakhir Kartens. Kartens semua ke sana? Enggak. Hanya Matthew dan papanya. Luar biasa. Nah, setelah ini ada cerita yang menarik nih di sini. Setelah 7 puncak Nusantara, ternyata Matthew ini pengen mencoba gunung-gunung yang ada di dunia. Yang pertama Gunung Raung di Jawa Timur. Yang kedua dia mau ke Himalaya. Sebelum saya teruskan, kita lihat dulu cuplikan saat Matthew ke Himalaya. Gunungan Himalaya tuh gitu, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ya tau lah kayak gimana. Wah, capek gitu dan gila lah pokoknya si jalurnya. Ketinggian itu kan oksigennya tipis, jadi kita kalau jalan dikit ngap. Sebenarnya kalau misalnya ngap sih dari awal juga udah kerasa sih. Soalnya kan itu udah ketinggian 4000 berapa, kan lumayan. Jelas buat kami sangat menyenangkan ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, naik gunung, kemudian mengantar Matthew untuk awalnya kan dari mimpinya Matt, dia keinginan lah mungkin ya, kalau bahasa biasanya itu keinginannya Matt untuk lanjut mengejar mimpinya bahasanya gitu. Ya kita nih orang tua cuma bisa support ya, support, ayo kalau mau ayo kita usahakan, kita carikan jalan supaya dia bisa melanjutkan keinginannya. Nah kalau tega nggak tega, karena kita juga awalnya bertahap, mulai dari cari kegiatan-kegiatan yang kira-kira mendukung, kemudian bisa melepas Matt secara bertahap. Kemudian juga kesini pun ya kita coba ikut supaya kita juga biar bisa tahu, oh gambarannya seperti apa gitu ya, nggak blank gitu. Yang pasti percaya ke anaknya dan percaya ke orang-orang yang dititipkan. Luar biasa ya sahabat Mona dan Reni, perjalanan Matthew. Saya punya teman seorang laki-laki yang sudah dewasa yang juga sudah mencapai Himalaya, dan waktu dia pulang itu ceritanya luar biasa lah, katanya lewat lereng yang bawahnya kalau kepleset sedikit lembah, lalu jembatan-jembatan gantung, lalu pokoknya yang serem-serem. Dan mereka satu grup itu berapa orang yang sampai atas, mereka akhirnya dijemput helikopter karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk turun ke bawah, entah mungkin karena oksigen tipis ya, jadi mereka mudah lelah. Dan setelah itu saya dengar Matthew juga ke sana. Itu perjalanan yang luar biasa ya. Seru Kak. Apalagi saya lihat videonya yang di airportnya tuh. Audi pernah kirim saya
video di tempat landasan pesawatnya. Yang cuma pendek gitu. Iya, itu landasan terpendek di dunia. Jadi kalau pesawat mau take off nggak berhasil terbang, dia akan jatuh. Jangan. Ya begitulah. Jadi pesawatnya itu kapasitas berapa orang? Belasan kayaknya kak. Aduh, Nggak penuh lah kalau pokoknya. baling-balingnya. Kecil lah. Sehari berapa trip? Tergantung cuaca. Jadi kita tuh sempat berangkat ke delay 1 hari. Karena cuaca buruk. Mm-mm. Itu dari mana? Ramecap. Jadi sebenarnya itu dari Kathmandu itu kita masih harus naik mobil beberapa jam untuk sampai di airport itu. Airportnya kecil banget. Dari situ ke Terbang ke Himalaya sih itu Iya. udah. Ada national parknya apa gitu di situ. Keren lah nanti kalau kita bisa. Masih ada nggak videonya? dicari ya kak. Nanti kalau berhasil dicari nanti kita tampilkan. Nah, saya baca di sini ada di Himalaya ini ada 3 spot. Everest Base Camp di perbatasan Nepal dan Tibet, lalu Kalapatar Peak di pegunungan Himalaya, dan Lobuche East Peak. Jadi ini di pegunungan Himalaya juga. Jadi di Himalaya itu ada beberapa Karena puncak gitu ya. pegunungan jadi banyak puncak. Yang paling tinggi adalah Everest. itu sebetulnya siapapun bisa masuk Everest atau gimana? Umur kak. Jadi itu juga cuma sampai ke Lobuche karena puncak-puncak yang lainnya tuh teknikal. Jadi ada nyeberang yang pakai tangga itu. Jadi umur lah Minimal berapa tahun? 16. Oh, Meti waktu itu umur berapa? Belum. Ya, tapi dia sebetulnya mampu nggak sih? Mampu sih kak kalau aku lihat kak. Dan dianya juga kepingin sebetulnya. Pengen. Karena udah kadung sampai sana ya. Oh, terus nggak boleh. Jadi akhirnya Bahkan tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya mau ke Island Peak. apa itu? Island Peak itu salah satu puncak juga, itu lebih tinggi lah. Cuman sampai di kita kan terbang ini di transit di Malaysia. Malaysia itu Sherpanya bilang ini nggak ada izin ke Island Peak. Karena umur. Oh, jadi Makanya kita untuk langsung pindah ke Lobuche. jadi untuk tinggi-tinggi tertentu, peak dengan ketinggian tertentu memang ada batasan Iya, umur. karena teknikal dia. Padahal sebetulnya belum tentu juga anak yang di bawah umur belum tidak Cuman mampu. kalau gitu. ini lolos kan banyak yang pengen lolos juga kak. Nah, orang-orang dengan seumur itu juga ya. Tapi itu menjadi apa ya? Buat Matthew sendiri, dia merasa itu pencapaian nggak? Pencapaian sih, dia happy. Dia bangga akan dirinya nggak? Bangga lah. Jadi dia begitu itu dia profile picture-nya juga ganti dong. Oke. Berlatar Dia S. pengen. Jadi dia ya paling tidak itu penting sih buat saya. Anak-anak kita harus merasa bangga dengan dirinya sendiri gitu ya. Apapun pencapaiannya, pencapaian tiap anak kan beda-beda. Seperti misalnya anak dari duduk lalu bisa berdiri, itu juga kan pencapaian dan dia harus bangga terhadap dirinya sendiri. Saya tanya gitu soalnya kan dari tadi kita dengar itu kan cuek banget gitu loh. Jadi mungkin dia juga sudahlah ya sesuatu yang biasa, tapi ternyata Ada juga. ya that's good gitu, dia bisa merasa bangga dengan dirinya sendiri. Saya mau tampilkan video cuplikan juga saat Matthew capai ke pegunungan Himalaya. Sebenarnya kalau naik sendiri tanpa ditemenin sering, udah ini ketiga atau keempat kalinya. Ya sedih dikit sih. Nanti ketemu lagi ini, ngapain sedih-sedih amat gitu.
say something. Semangat dong. I'm very impressive with Mithu sir and Jonas sir because we get achievement about the top of the Lobiji Peak. We are very lucky because there are very few people attempt with us, and at the beginning we start about 2 a.m. early morning and very slowly because we need to acclimatization. But when we downstream, it is quite easy. You can see the Everest behind the Everest and Lhotse. They're like Beda lah kalau misalnya buat gunung kopi sama gunung es, karena kalau di es itu harus pakai krampon apa segala macam, dan itu butuh penyesuaian gitu, nggak bisa langsung jadi. Sepanjang dari bawah dan hiduplah Indonesia Raya. Sahabat Monar, ini kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Audi, ibu dari Matthew. Ini ada yang menarik sebetulnya soal Himalaya. Waktu saya tanya ke Audi, lo ikut nggak ke sana? Ikut, tapi nunggu di bawah. Saya bilang, ibu macam apa kamu gitu kan? Jadi itu ceritanya gimana? Gak bawa banget sih kak. Itu gimana ceritanya sampai Matthew nggak ditemenin papanya? Emang kita Tadi kita lihat di tayangan kan ada video perpisahan tuh, peluk-pelukan dulu. Nah itu Matthew tuh nggak ditemenin sama orang tuanya. Jadi emang sebenarnya kita bertiga cuman mau sampai 6C. 6C itu apa? 6C itu sebuah kota gitu di itu. Di kaki gunung kah atau oke? Yang lumayan hidup lah ceritanya. Nah untuk naik lagi ya emang butuh tenaga lagi kak. Nah kita tuh, saya sih sebenarnya bukan kita. Tenaga ya udah emang cuma sampai situ aja kita targetnya. Jadi nunggu sampai Matthew turun lagi? Enggak, kita pulang duluan. Karena bedanya 14 hari kak. Maaf ya kok, seneng kan? Kan ibu macam apa nih? Anaknya happy kok kak. Lalu ditinggal? Ya sama Pulang ke sama Indonesia? tim. Dan dia pulang sendirian? Sama tim. Iya, sama tim. Enggak, maksudnya. dia barengan. Maksudnya dia nggak sama orang tuanya. Dia usia berapa waktu itu? Itu SMP. Tapi dia waktu ditinggal dada-dada aja biasa. Dada-dada lah. Oh mungkin Matthew juga lebih senang kalau nggak ada orang tua ya. Betul. Karena kalau ada orang tua itu kan makin banyak Emaknya banyak aturan. nyam-nyam. Iya betul. Nah saya dengar juga waktu di summit sebelumnya yang di Jawa atau di Bandung atau di Indonesia gitu, Matthew sempat cedera. Cederanya? Bukan cedera sih sebenarnya, dia tuh kayak bisul gitu loh pas lagi rinjani. Terus sebenarnya bisulnya di sini, cuman pas lagi dia mau naik itu dia bilang, mama jempol koko sakit kata dia. Oh mungkin jadi kayak kaku gitu, jadi kita mikir oh mungkin ini kali kok dingin, jadi kaku gitu. Dibawa sampai kita tuh camping terakhir tuh Pelawangan yang saya sama si Dev nunggu. Tengah malam tuh dia panas. Terus summit attack jam 2. Summit attack itu apa? Jadi summit attack itu kita dari camping ini untuk mulai ke puncak jam 2 pagi biar dapat sunrise bla 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 lah ya.
Jam 2 kita bangunin, Koko ini masih sanggup nggak? Bener mau nggak? Kalau nggak kita turun gitu kan, karena dia udah kesakitan kan. Mau katanya, dan dia bangun loh. Yang harusnya cepet dia turun, tertati-tati dia sampai tenda kayak Kaligata, mungkin kayaknya ada racun atau apa gitu loh Kak. Lalu turun dia udah digendong karena nggak sanggup, kesakitan. Dan jadi, ternyata apa di tenda itu dia panas. Ternyata entahlah. jadi pulang-pulang itu dia kakinya udah bengkak banget, dan kita salah cari rumah sakit. Jadi begitu dia dibawa operasi nih, jadi dok di dalamnya ada apa? Kita nggak periksa. Oh iya. Jadi maksudnya apa yang dioperasi? Jadi cuma dibersihin nanah doang. Okay. Jadi nanah di dalamnya ada apa kita nggak tahu. Itu di Bandung? Lukanya tuh besar lah lumayan, di ini kaki lumayan besar. Dalam proses nutup itu ternyata dia dapat kuman dari rumah sakit. Jadi dia kan, kita kan ganti perban gitu di rumah sakit. Nah dia kena itu, jadilah infeksi tulang. Dan terakhir dia cangkok tulang. Oh iya? 7 kali operasi. Oh really? Di Bandung? Tapi dia bisa sembuh sempurna setelah itu? Kakinya pensi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan itu nggak usah dicabut atau gimana? Nggak, katanya Kak, selama dia tidak mengganggu. Tapi dia tidak merasa kesakitan lagi setelah? Nah itu tuh luar biasa Kak. Jadi luka sebesar itu dia, kok sakit enggak? Apakah dia memang begitu dari kecil? Maksudnya dia tidak mudah pulang merasa biru gitu kan? Biasa. Gitu. Nah, kok ini kenapa? Nggak tahu, nggak kenapa-napa padahal biru gitu. Jadi kayaknya dia tidak merasakan ada benturan atau apa kayaknya. Jadi Matthew-nya nggak apa-apa, mamanya yang apa-apa. Lalu sampai sekarang bekas operasi atau recovery-nya atau apapun tidak mengganggu dia beraktivitas? Enggak. Jadi setelah operasi itu dia udah Nepal sama Kikili ini udah selesai operasi. Matthew luar biasa. Jadi mamanya yang sedih, mamanya mau nangis. Mancing kan? Mamanya mau nangis, nggak apa-apa. Kita terusin dulu ya. Nah, setelah Himalaya nih, saya pikir Himalaya itu pencapaian Matthew yang terakhir, maksudnya yang paling luar biasa gitu, yang paling wow. Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol kemarin, ternyata Matthew ini sempat ke Kilimanjaro loh. Itu cita-cita banyak pendaki gunung. Teman saya yang tadi saya bilang ke Himalaya, habis ini gua ke Kili ternyata pandemi ya, entah dia bisa ke Kili kapan gitu. Kilimanjaro di Afrika, ini luar biasa, ini lebih luar biasa karena Matthew berangkat. Itu kenapa Matthew sampai dibiarkan? Maksudnya kenapa nggak ikut? Mahal ya? Iya, kalau kita Matthew sendiri, kalau ini kita masih harus membiayai 3 orang yang tanpa pencapaian kan, berarti kalau ke Kili kan saya sama dia pasti leyeh-leyeh di bawah kan. Nah, sudah. Jadi akhirnya Matthew berangkat sama tim sendiri ya, dia sendirian tanpa orang tuanya. Tapi dia oke. Seru. Itu di usia berapa? 2019 ya? SMP kelas 3. Iya 2019 berarti. Kalau misalnya pergi ke gunung-gunung yang tinggi gitu, saya baca di sini Kilimanjaro 5.895 mdpl. Berarti 5.895 meter di atas permukaan laut. Itu kan tinggi banget ya. Maksudnya dia pergi itu dari naik sampai turun lagi itu dia memakan waktu berapa hari? Dari Bandung sampai Bandung sekitar 2 minggu. Cuman dia masih ada ke safari bla 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 sih. Oh iya. Mungkin dia naiknya seminggu kali Kak. Karena harus bertahap kan, nggak bisa langsung gitu juga. Jadi dari Jakarta ke Tanzania langsung. Kilimanjaro itu letaknya di Tanzania. Itu maksudnya apa yang membedakan Kilimanjaro dengan gunung-gunung lain? Tingkat kesulitannya, kalau ketinggian jelas lah ya, dia tinggi. Tingkat kesulitannya, kalau saya dengar sih Kili itu gunung yang lengkap katanya. Ada daerah yang panasnya, ada daerah yang saljunya begitu. Itu kan membutuhkan latihan yang konsisten untuk mencapai itu. Apakah Matthew menjalankan latihan dulu gitu sebelum dia biasanya berangkat? hari pagi. Cuman ya nggak konsisten juga sih.
cukup lari pagi untuk daki kili gitu. Nah itu Dia nggak berlatih apa gitu, dia harus membentuk otot tubuhnya seperti apa gitu. kan itu masih sekolah juga Kak, di tengah-tengah sekolah juga. Tapi Matthew itu punya rasa percaya diri yang luar biasa ya. Iya dia pede. Jadi bayangkan, Terus dia aduh ada telepon lagi gitu. Maafkan. Jadi Matthew ini anak yang awalnya didiagnosa ADHD, lalu ternyata DCD, lalu ternyata dia adalah seorang anak gifted, sudah menaklukkan Himalaya dan Kilimanjaro. Ini prestasi, ya kalau saya bisa bilang itu prestasi, ini sangat luar biasa. Tidak semua anak bisa mencapai itu. Bahkan kita yang dewasa aja boro-boro kili ya, jalan kemana aja kayaknya udah ngos-ngosan gitu. Tapi Matthew luar biasa. Kalau Audi sendiri pernah merasa apa ya? Kita punya anak spesial. Saya punya anak Down syndrome, Mona punya anak autis. Audi punya anak yang berubah-ubah diagnosanya dan kemudian disebut sebagai anak gifted gitu. Apapun labelnya, apapun sebutannya, mereka tetap berkebutuhan, mereka tetap anak spesial. Ada nggak sih rasa, aduh kok gini sih, aduh kok pada awalnya? Awalnya banget tuh begitu. Awalnya banget tuh yang tahu adalah guru les. Karena guru lesnya itu kan anaknya autis, jadi oh ini kayaknya sih agak ada something gitu lah. Terus ngobrol sama suami itu, suami yang merasa enggak kok, anak gue cowok yang normal, Yang lari-larian baik-baik aja. gitu-gitulah. Jadi terapi juga masih yang berjuang sendiri gitu-gitulah. Apakah itu dari papanya suatu bentuk ketidaktahuan atau bentuk penolakan? Entah ya. Sebenarnya kita harus tanya Joel nanti. Jadi semua dipanggil ya kan? Kan kadang-kadang gitu ya, karena saya banyak sekali di komunitas Down syndrome yang curhat. Kalau saya sih terima Mbak, tapi ini kayaknya papanya nih masih enggak, anak gue nggak apa-apa. Itu kan bentuk. Karena mungkin ibu tuh Selalu benar. Selalu di sampingnya, jadi tahu ya Kak ya, sudah itu yang punya, waduh ini tuh anak kita tuh luar biasa yang harus dioptimalkan kan gitu berarti. Kalau laki-laki mungkin lebih cuek ya. Yang alah itu mah biasa lah, zaman kita juga mana terapi kan Kak. Boro-boro ya terapi. Mau loncatan ya udah anak cowok gitu. Paling disebut anak nakal kan akhirnya. Nah akhirnya Joel sendiri merasa oh iya nih. Karena tahu perubahannya. Karena abis terapi, oh iya ternyata. Memutuskan terapi siapa? Saya. Sudah kuduga. Tapi akhirnya Joel terbuka lah ya, terbuka matanya bahwa memang terapi ini harus gitu kan. Jadi akhirnya menyetujui dengan metode-metode yang ada nggak sedih gitu karena anak kita berbeda? Ya tentunya lah Kak. Sedih ya? Maksudnya ya jadi ya kayak orang tua yang kesenggol dikit lebay gitu kan. Sembari itu anak pertama gitu kan, kita masih belajar kan. Nangis mah ada ya? Ya pastilah. Menangis gitu, terus Tuhan kenapa sih gitu kan, ada kan pasti kan di suatu malam Iya pasti gitu, ada lah ya. dongnya. Tapi kembali lagi kita boleh nangis, boleh banget, tapi jangan lama-lama lah ya gitu kan. Kalau kita ada gangguan lagi kalau kita melakukan segala sesuatu terlambat juga kan kasihan ya anaknya. Jadi memang terapi mah harus, pencapaian beda-beda, jadi kita akan mengerti sendiri lah, tentunya dengan bantuan psikolog, terapis atau siapapun kita akan menentukan sendiri apa yang metode yang paling tepat untuk anak-anak kita. Oh ya, untuk yang Kilimanjaro kita tampilkan dulu foto-foto yang di Kilimanjaro. Ini mamanya bilang nggak ada videonya, lalu saya jawab terlalu kamu ya, masa Kilimanjaro nggak ada videonya. Jadi kita tampilkan foto-foto aja dulu. Kembali lagi di tempat bercerita Monare ini. Masih dengan Audi, ibu dari seorang putra yang diagnosanya berubah-ubah. Matthew namanya.
Nah, dari cerita-cerita yang sudah kita bahas tadi gitu ya, tentang bagaimana Matthew waktu kecil, lalu bagaimana Audi sedih karena banyak orang tua dari teman-temannya yang nggak mengerti keadaan kondisi yang terjadi pada Matthew. Lalu dari seluruh pencapaian Matthew yang udah nyampe Himalaya, nyampe Kilimanjaro, itu luar biasa sekali. Apa pelajaran yang bisa diambil oleh Audi dari memiliki anak seperti ini? Mungkin dari awalnya itu jangan gerusa-gerusu ya. Terus yang pasti anak terapi itu nggak memalukan. Betul. Jadi terima kasih untuk Mbak Anik lagi-lagi ya, Mbak betul. Anik. Kita sudah sebut nama Mbak Anik ini iklan berapa kali loh Mbak Anik. Lalu di dunia anak berkebutuhan khusus ini kan banyak sekali ya macamnya ya. Ada nggak keresahan apa gitu yang lagi Audi yang Audi rasakan gitu? Di segala hal itu yang berhubungan dengan anak kebutuhan khusus? Ada nggak sih yang aduh bapak ini harusnya anak tuh begini begitu? Ada keresahan nggak? Kalau pas lagi awal banget itu resahnya aku nih Kak, ini anak bisa diterima nggak nantinya? Masa depannya? Iya. Karena kecilnya juga udah yang ya banyak yang rusuh gitu. Maksudnya mereka nggak ngerti apa-apa, cuman banyak cincong gitu lah Kak lah. Nah itu sih untuk masa depan dia ya. Tapi ternyata terbukti nggak bahwa ketakutan itu bisa kita kalahkan. Ya kan? Kadang-kadang kita ada ketakutan yang tidak beralasan. Lebih gitu kan. khawatir dulu. Aduh nanti gimana ya setelah itu dilewatin, nggak apa-apa tuh ternyata gitu. Terus makanya pas lagi kakak nanya, Matthew pas lagi tuh gini, gue udah melupakannya itu kan. Iya sih, betul. Dia udah normal gitu, udah yang dulunya gimana ya, udah yang harus kilas balik sampai ke Ani, tolong dong ceritain lagi. Iya betul. Kadang-kadang aku juga ditanya kalau misalnya sama ibu-ibu dari anak Down syndrome lain, mamanya Aurel dulu waktu dari merangkak ini, aduh udah lupa banget gitu ya. Kilas balik lagi kan, jadi baca-baca. Padahal lagi. Kita sudah maksudnya dengan bahagia. Bahagianya gitu. kita apa yang kita tabur kita tuh ya memang kita kalau buat saya ya kita udah tinggal dapet enaknya lah gitu ya. Memang perjuangan itu masih ada lah ya, tapi mungkin di sisi yang lain mungkin pendidikannya untuk masa depannya, jadi penerimaan kan kita udah selesai. Sekali lagi saya ingatkan sahabat Mona dan Reni, apa yang harus kita lakukan saat kita punya anak spesial. Satu, yang pertama kita lakukan adalah penerimaan. Nah setelah itu baru kita mencari jalan apa yang harus kita lakukan supaya supaya semua berjalan baik gitu, anak bisa berkembang dengan baik. Tapi nomor satu adalah penerimaan begitu. Nah kalau kita udah terima pasti semuanya akan lancar. Mudah-mudahan semuanya akan lancar. Ada pesan-pesan untuk orang tua anak-anak berkebutuhan khusus? Berjuang, jalani. Betul. Nggak boleh denial ya, jangan merejek anak-anak. Terima apa? Malah anak kita tuh luar biasa banget ya Kak. Iya betul. Kadang saya suka berpikir gini. Dulu kan kalau saya kan orang yang nggak sabaran, orang yang gampang marah, gampang ini, gampang itu. Setelah saya punya anak Down syndrome, saya harus menjadi orang yang lebih sabar untuk menghadapi dia, orang yang lebih tekun untuk bikin untuk terapi metode. Jadi saya suka pikir sebetulnya gurunya tuh dia, kita muridnya gitu. Jadi saya juga nggak mau sok-sokan misalnya ini anak gue latih begini-begini sampai bisa begini, enggak, dia gurunya, saya muridnya gitu. Jadi luar biasa ya punya dan kita anak spesial. lulus Kak. Betul. Kadang-kadang masih kesel, masih marah, masih ini, masih terus kita dapat jackpot ya Kak ya. Itu tuh kayaknya jackpot banget gitu. Iya betul. Jadi memang ketakutan yang kita rasakan apalagi saat anak-anak kita masih kecil gitu, banyak yang nggak terjadi sih ya. Seperti abang waktu harus operasi umur 5 bulan, aduh di sini kan rasanya operasi jantung, aduh hidup nggak ya, aduh mantar gini. Tapi ternyata anak pertama bulan kan? Iya, tapi ternyata operasi lancar, recovery-nya cuma 9 hari. Jadi kok kadang saya merasa rugi gitu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu. Gue capek-capek amat ya gitu kadang-kadang. Ya udahlah,
Ya bukan membuat segala sesuatu menjadi mudah ya, tapi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit gitu. Luar biasa Audi dengan cerita Matthew. Nanti kita undang Matthew. Nah, saat ini saya mau kasih quotation dulu buat sahabat Monare ini. Dari Anonymous, dia nggak tahu siapa nih yang bikin quotationnya. Until you have a kid with special needs, you have no idea of the depth of your strength, tenacity, and resourcefulness. Yang kira-kira artinya, sampai kita memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, kita tidak akan pernah tahu seberapa dalam kekuatan kita, keuletan, dan kemampuan akal pikiran kita. Jadi sebetulnya Tuhan itu bikin kita menjadi orang yang kuat kok gitu. Gak akan lah Tuhan kasih kita anak-anak yang spesial kalau kita nggak mampu. Betul. Dan ternyata kita mampu nggak sih? Mampu. Semua orang tua berkebutuhan khusus pasti mampu gitu. Oh ya, saya tidak lupa mengingatkan lagi Instagramnya dari tempat bercerita Monare ini adalah @tempatbercerita_Monare ini. Lalu misalnya sahabat Monare ini ingin menghubungi kita untuk keperluan apapun, pengen unek-unek lah, pengen cerita-cerita, atau pengen gue pengen jadi bintang tamu dong, atau saya punya temen nih, boleh dong ceritanya sangat menarik gitu, kita bisa dihubungi di WA 0813 2035 0013. Nanti anak muda bisa ditampilin di sini ya, bisa ya. Lalu YouTube channelnya apa sih? Tempat Bercerita Mona dan Reni. Jangan lupa like, subscribe, lalu jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya setiap ada episode baru kalian gak ketinggalan, nanti loncengnya nyala gitu kan ya. Gitu aja ya, udah. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah Kak, cukup. Cukup? Nggak jadi menangis-nangis? Untungnya. Dia tadi mau menangis-nangis. Begitu saja, kita jumpa di Sabtu berikutnya jam 5 sore. Jangan lupa. Sampai jumpa.